Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih, mil as-samawati wa mil al-ard, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma lakal hamdu kullu, wa lakal fadlu kullu, wa lakal syukru kullu, wa ilaika yarji'ul amru kullu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, dewasa ini, belakangan ini kita sering mendengar, kita sering melihat saudara-saudara kita di luar sana. Mereka berpikir bagaimana caranya tubuh ini tertidur, tubuh ini istirahat, tapi uang terus mengalir ke rekening kita. Kita lihat di sana, kontrakan merapak, kontrakan didirikan, berjejer, ada uang sedikit bangun kontrakan, ada uang sedikit investasi. Yang itu semua dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan tanpa perlu bekerja. Dengan kata lain, saudara-saudara kita yang seperti itu, mereka berpikir, mereka menginginkan tubuhnya istirahat, tapi pemasukan terus berjalan. Tapi income ke rekening, tapi uang terus mengalir kepada dia. Itulah hari ini yang kita lihat. Kebanyakan dari kita berpikir seperti itu. Mereka seakan-akan lupa bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada lagi nanti kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Bahkan jauh daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tips dan kisi-kisinya kepada kita bagaimana caranya tubuh ini tertidur atau bahkan telah meninggal dunia, tetapi pahala kita, kebaikan kita yang nggak cuma sekedar uang, tapi itu masih terus mengalir untuk kita. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips dalam hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa bisalas." Jika seorang anak manusia, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah ini adalah dengan berwakaf. Dengan kita berwakaf. Ya, inilah tips yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita ketika kita tubuh ini sedang istirahat, tertidur pulas, atau bahkan kita telah meninggal dunia, tapi uang dalam tanda petik adalah pahala kebaikan, bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala itu terus mengucur, mengalir deras untuk kita. Maka mari kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita berwakaf? Sudahkah kita memiliki tabungan untuk nanti di akhirat nanti? Sejauh mana kita peduli akan bekal yang akan kita bawa nanti di akhirat.
Maka kita misalkan kalau punya uang walaupun sedikit, beli kita Al-Quran, beli itu mushaf, kita taruh, kita wakafkan di pondok pesantren tahfiz misalkan, atau kita taruh di masjid-masjid. Manakala Al-Quran yang kita belikan tadi, yang kita wakafkan itu, ya, masih dibaca, senantiasa dibaca, dihafalkan oleh para santri, maka pahala itu mengalir juga untuk kita. Atau mungkin tetangga kita sedang membangun suatu majlis taklim, membutuhkan meja belajar, ya kita sumbang di sana, kita wakafkan, kita belikan meja itu untuk anak-anak belajar di sana. Selagi meja itu dipakai, digunakan oleh mereka dalam belajar mengkaji ilmu Allah, maka selama itu pula pahala mengalir untuk kita. Itulah tips yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita meskipun telah meninggal dunia masih terus mengucur pahala kebaikan untuk kita. Hadirin saudara-saudara rahimakumullah. Yang kedua adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips agar kita terus mendulang investasi, terus menghasilkan pahala meskipun kita telah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudaraku, kita lihat, kita introspeksi diri, berapa saat ini usia kita? Sudahkah kita belajar? Sudahkah kita mengajarkan orang lain akan suatu ilmu? Baik itu ilmu eksak maupun ilmu agama. Sama saja, asalkan itu bermanfaat untuk orang lain, asalkan ilmu yang telah kita sampaikan kepada orang lain itu berguna, selagi ilmu itu digunakan, dipakai oleh orang tersebut, maka kita juga mendapatkan pahalanya. Kita juga mendapatkan kebaikannya. Investasi kita terus mengucur. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-sebaik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah fase seorang manusia. Setelah dia belajar suatu ilmu, dalam hadis tadi adalah Al-Quran, maka dia jangan puas hanya belajar saja, tetapi wa'allamahu, tapi dia mesti harus kudu mengajarkan kepada orang lain akan ilmu yang telah dia pelajari. Maka itulah akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Ya, maka nanti misalkan orang tersebut telah meninggal dunia, maka ilmu-ilmu yang telah dia ajarkan semasa hidupnya itu menjadi apa? Bekal investasi yang akan menolong dia kelak di hari akhir, kelak dia nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kedua, motivasi ataupun tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mampu mendulang pahala kebaikan walaupun kita telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah waladin soleh yad'u lahu. Tips yang ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita meskipun diri ini tertidur, meskipun diri ini telah meninggal dunia, tapi tetap kita bisa mendulang pahala kebaikan adalah orang yang memiliki anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Para ulama menjelaskan tentang ini, ya tidak terbatas hanya untuk anak biologisnya, tetapi anak biologisnya pun juga berlaku. Barang siapa ya memiliki anak, baik itu anak yang biologis maupun anak ideologis, selagi dia mendoakan orang tuanya, selagi dia mendoakan orang tersebut yang telah meninggal dunia, maka doa tersebut akan sampai kepadanya, akan membantunya kelak di hari akhir, akan membantunya di alam kubur. Maka beruntunglah kita semua hari ini yang telah mampu menjalankan, melakukan satu dari tiga perkara tadi. Ya.
syukur-syukur di antara kita ada yang mampu melakukan 3 hal tadi, yaitu berwakaf, mengajarkan suatu ilmu, dan memiliki anak yang senantiasa mendoakan kita. Maka beruntunglah kita semua yang punya 3 hal tadi. Saudaraku, mari kita lihat diri kita. Apakah kita telah melakukan 3 hal tadi? Apakah minimal 1 saja kita pernah melakukannya? Iya atau tidak? Mari kita tanya ke diri kita masing-masing. Mari kita introspeksi diri.